Kali ini saya mau ulas aplikasi dari Korea Investment Sekuritas Indonesia. Ini versi mobilenya ya. Dan mau kasih tahu juga alasan kenapa saya merekomendasikan sekuritas ini buat teman-teman yang trading ataupun teman-teman yang baru mengenal dunia saham. Saya sarankan sekuritas ini. Salah satunya karena MKDB-nya yang waktu itu udah pernah diulas masih jauh dari standar minimumnya. Pertama itu, jadi aman buat teman-teman yang mau invest ataupun trading. Terus kedua, ada fee-nya yang kecil banget, yang untuk fee beli cuma 0,13 dan fee jual cuma 0,23. Untuk fee seperti itu di sekuritas lain itu perlu deposit besar, sedangkan di coins cuma butuh deposit 100.000 plus free 1 lot XKMS itu 1 lot ETF. Nanti kita bahas di lain waktu. Jadi kalau di sekuritas lain itu, misal teman-teman mau dapat fee 0,13 dan 0,23, itu minimal depositnya 100 juta. Tapi kalau di Korea Investment cukup 100.000 aja. Oke, kita mulai bahas ke ulasan ini. Saya mulai dari tampilan layar depan. Ketika teman-teman baru buka aplikasinya, langsung tampilannya seperti ini nih. Ini ada indeks, ini yang tertera IHSG, di bawahnya ada indeks global. Ini bisa digeser, lihat aja. Malaysia, Singapura, ini saya Prancis, dari namanya ini indeks Prancis. DJI ini Dow Jones Industrial Average, itu USA, Amerika. Nikkei ini Jepang. Nasdaq masih USA, Jerman. Bawahnya ada menu ranking, ini peringkat saham, peringkat stok ranking ya. Saya biasa nyebut saham atau emiten tuh biasanya stok, atau kode emiten itu bisa dibilang juga ticker. Kalau saham tuh bahasa fenomenalnya stok kalau di teman-teman yang udah biasa. Jadi kalau kedepannya bakal sering dengar bahasa itu, jadi teman-teman tahu artinya ya. Nah, ini stok ranking ini dikategorikan lagi, ada yang berdasarkan volume, misalkan gainers by persentase, dan loser by persentase. Gainers ini kenaikan, kalau loser ini penurunan gitu. By persentase itu berarti artinya dilihat dari sini. Jadi kalau kita klik by gainers by persentase, bakal keluar dari by persentasenya. Dan loser juga sama, diurutkan dari persentase yang terbesar ke terkecil. Tuh, kita mulai klik dari atas dulu ya. Ini ada tanda plus di indeks. Oh iya, ini pergerakan indeks harian 1 hari ini. Ini ada jamnya ya. Kita klik plusnya. Nah, ini salah satu yang sering saya andelin, yang sering saya cek. Ini komposit ini IHSG ya. Jadi kalau di orang luar tuh ngelihat IHSG, dia bakal ngetiknya itu komposit, atau kalau dulu namanya JKSE, Jakarta Composite Index. Oke, lanjut. Ini ada indeks-indeks yang di dalam IHSG. IHSG itu kan indeks harga saham gabungan. Jadi di dalam situ ada indeks lagi. Indeks ini ibaratnya pengelompokan. Ini LQ45, saham dengan 45 saham dengan likuiditas tinggi, seperti itu kira-kira. Ini ada JI dan ISI, ini indeks saham syariah. JI itu Jakarta Islamic Index, kalau ISI itu indeks
Islamic Sharia Stock Index, ya pokoknya indeks saham syariah deh. Ada pakai bahasa Inggris penjabarannya. Jadi kalau teman-teman yang mau cari ada saham syariah di bursa kita tuh ada apa aja, tinggal lihat di indeks itu. Terus kita scroll ke bawah lagi, ada macam-macam lagi kualifikasinya. Ada index value, ini index growth, index quality, ISGL. Nah ini saya biasanya sering ngecek juga nih yang per sektor, dari energi, basic, industri, non cyclical, cyclical, healthy, finance, property, teknologi, terus ada infrastruktur dan transportasi. Ini juga, jadi di sini teman-teman bisa di klik aja nih indeksnya, nanti keluar ada saham apa aja yang di dalam indeks tersebut. Jadi yang dikelompokkan dalam indeks healthy misalkan ya, indeks kesehatan tuh di dalamnya ada apa aja. Nah teman-teman bisa lihat, terus langsung klik stok, nanti kelihatan nih ada emiten apa aja yang dikategorikan kesehatan gitu. Macam-macam ya, nggak cuma rumah sakit, kayak laboratorium juga, terus pabrik farmasi gitu. Jadi intinya kesehatan. Kalau soal asuransi jiwa itu termasuknya ke finance. Nah selain ngelihat stoknya, kita bisa ngelihat ini pergerakan hariannya, harganya, perubahannya, dan ini volumenya. Oke. Itu kalau dari indeks. Nah ini world index nih, indeks global lainnya ya, kayak yang tampilan depan tadi. Kalau dari indeks global sih umumnya teman-teman yang udah biasa di market pasti sering lihat tuh dari pihak-pihak sekuritas suka mengulas dari pergerakan harga DJA, Dow Jones Industrial Average, itu biasanya sering diulas, sama Nasdaq juga sering diulas juga. Jadi indeks-indeks USA itu sering diulas sama sekuritas-sekuritas atau teman-teman trader yang lain, karena di sana itu pasar saham ya udah paling tua gitu. Jadi dedengkot sesepuhnya indeks saham tuh ada di DJA. Jadi umumnya trader ataupun investor tuh mengacunya ke sana gitu. Terus kalau saya lebih suka memperhatikan indeks Asia ya, kayak Nikkei, Stratsem, Shanghai, Kospi ini Korea, Hang Seng ini saya suka mantau juga. Kalau ini juga di Singapura gitu, untuk mengetahui kondisi Asia. Tapi itu jarang banget sih saya sekarang pakai analisa seperti melihat indeks dari luar. Ini saya jelaskan untuk menambah wawasan teman-teman, supaya teman-teman tuh nggak cuma terpacu sama IHSG aja, nggak cuma terpacu sama berita-berita yang diterbitkan reporter gitu ya. Oke, lanjut ke menu stock ranking. Kita klik tanda plusnya ini supaya tampilannya lebih lengkap. Nah, nih sebelum kita scroll saya jelasin dulu. Di sini juga ada, kita bisa milih kategorinya nih, yang di all kita klik aja langsung ada pilihannya. Jadi ini kan tampilan sajiannya dalam volume. Nah yang ditampilkan otomatis dari volume transaksi terbesar ke terkecil nih ya. Nah di sini kita bisa klasifikasi lagi, dari volume kita mau lihat ordinary stock kah atau right ini biasanya dari perusahaan yang reg issue. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan beli suatu saham, terus saham emitennya itu reg issue, nanti teman-teman bakal dapat hak rightnya, hak tembusnya. Contoh yang sekarang lagi diangkat banget tuh kayak BBRI yang mau reg issue. Jadi misalkan teman-teman punya saham dari BBRI, terus teman-teman masih hold sampai
BBRI right issue, nanti di portal teman-teman tuh otomatis bakal nambah nama tickernya BBRI strip R. Oh iya, ticker itu kode saham ya, tadi udah dijelasin ya. Ticker tuh kode saham, stok itu ya saham, seperti itu. Kode saham ya kayak BBRI, BMRI, BBCA gitu-gitu ya. Itu kode saham. Nah ini warrant. Kalau kita ngelihatnya dari klasifikasi warrant, maka yang keluar warrant semua nih. Itu terus ETF. Nah ini yang tadi saya singgung di awal. Kalau kalian buka akun di Coins, Korea Investment and Sekuritas, itu kalian bakal dapat satu lot ETF. Nama ETF-nya itu XKMS. Nah ini dia di peringkat 24. Nah ini ya, XKMS satu lotnya 983. Ini lumayan ya, berarti kalian bakal dapat 98.300 rupiah, karena kan satu lot itu 100 lembar ya, jadi harga yang tertera tuh dikali 100. Jadi ya worth it banget ya, udah fee-nya kecil, deposit 100.000 plus dapat satu lot XKMS tuh menggiurkan banget sih. Terus lanjut lagi, acceleration ini untuk menampilkan saham-saham yang ada di papan akselerasi. Jadi di indeks itu di Bursa Efek Indonesia itu ada macam-macam juga, enggak. Jadi untuk dari modal kecil, modal yang ekstra kecil, dan modal besar itu dibedain dari papan pencatatan juga. Itu biasanya diklasifikasi ini dari modal di store ya, atau kapitalisasi perusahaannya. Ini kalau di papan akselerasi itu umumnya perusahaan-perusahaan yang benar-benar masih apa ya, anak kecil lah ya. Kalau yang ada papan utama dan papan pengembang itu yang lebih besarnya. Kalau di akselerasi ini dia maksimal kenaikan dan penurunannya 10%. Kalau di papan pengembang dan papan utama kan sekarang lagi dibatasi ya, penurunan minimal itu 7%, sedangkan kenaikannya sudah saya bahas waktu itu di video yang judulnya yang bahas soal order book. Ini S warrant nih jarang dipakai, tahu juga ini apa, nggak ada yang ditampilkan ya. Nah dari kalau ini klasifikasi by stock, nah yang kanan ini seperti yang tadi di tampilan awal ada volume. Jadi dari volume transaksi terbesar ke terkecil, dan value sama dari nilai transaksinya, terbesar ke terkecil juga sama. Terus frekuensi itu sejauh mana emiten tersebut ditransaksikan gitu. Jadi yang lebih sering terjadi pertukaran barang, transaksi yang matching itu lebih sering. Nanti kita coba pakai contoh ya. Terus gainers tadi seperti yang udah dijelaskan, dan loser juga. Nah kalau gainers and losernya ini nggak ada persentasenya, maka mereka ini bakal menampilkannya dari change-nya ini dilihat dari seperti ini, dari perubahan harga dalam rupiah. Jadi kalau ada persentasenya itu kan dari ini ya, persentase. Kalau gainers yang tanpa persentase itu dari ini rupiahnya, berdasarkan rupiahnya gitu. Ini contohnya nih, saham FIS naik sebanyak Rp350 dengan persentase 3,79. Sedangkan yang lainnya ada nih BSSR naik Rp230 dengan persentase 10,45%. Karena di transaksi bursa ini kan kita menghitung keuntungan banyak persentase ya. Jadi kalau naik secara rupiah besar belum tentu persentasenya juga besar gitu. Kayak contohnya misalkan saham BBCA yang harganya 30.000 naik 3.000 rupiah, tentu itu secara persentase baru dapat 10%. Sedangkan saham-saham yang harganya kecil ini naiknya cuma sedikit,
kayak ini cuma Rp225, tapi by persentase dia 25,4,59%. Nah ini juga buat tanda buat teman-teman nyiriin kalau panahnya seperti ini, artinya emiten tersebut pergerakan hariannya sudah mencapai batasnya ya. Kalau ada juga yang merah, nanti kita contoh. Jadi kalau seperti itu sudah mencapai batas pergerakan hariannya. Kita pakai contoh di sini biar gampang nemunya. Nah ini juga sudah mencapai batasnya ya. Atau nama lainnya ARA dan ARB, balik lagi, dan itu juga sudah saya bahas di video sebelumnya yang soal order book gitu. Oke, lainnya lagi kalau no change ini emiten yang pergerakan harganya itu dari pembukaan dan penutupan tuh sama. Umumnya sih dari banyak sekuritas yang saya lihat rata-rata warnanya kuning kalau harga pembukaan dan penutupannya sama. Ini ya. Jadi buat teman-teman kalau mau nyari saham apa yang lagi volumenya rame, nah bisa dari buy volume. Kalau dari nilai transaksi saham yang rame itu apa aja, bisa by value. Nah ini kalau by value ini umumnya yang keluar tuh umum ya, secara umum yang keluar tuh biasanya saham-saham big caps kayak first liner, second liner itu. Tapi terkadang kalau lagi seperti ini juga ada gorengan yang naik gitu. Yang termasuk di 10 besar gitu. Ini kan 10 besar didominasi oleh saham-saham yang kapitalisasinya besar. Jadi by value itu diurutkan dari sini ya. Tuh, terus kalau ini pref itu harga sebelumnya dan open tuh hari ini, high hari ini, low hari ini, frekuensinya. Nah kalau kita kategorinya by frekuensi gimana? Nah seperti ini. Kalau teman-teman nyarinya by frekuensi, contoh kayak ini ada real dan WH, BBRI ini top 3-nya ya. Maka teman-teman kalau ngeklik live trade ini, teman-teman bakal sering ngelihat 3 emiten tersebut di live trade. Live trade ini bisa kita lihat saat marketnya lagi on aja ya. Sekarang udah tutup, jadinya kita nggak bisa lihat, nggak ada data yang disajikan. Oke, itu biasanya saya lihat-lihat saham dari situ sih. Terus itu dulu mungkin ya. Nanti kita lanjut ke menu yang ada di sini nih, terutama stock price, karena di stock price itu banyak banget. Salah satunya order book yang lagi-lagi sudah saya bahas juga. Oke, sekian. Kalau ada yang kurang dipahami bisa tanya di grup atau DM aja. Ini tadi contoh warnanya ya, volumenya juga lumayan besar. Nanti kita bahas di next video, oke? Thank you.